4 fakta tentang Lebanon. Laporan-laporan tentang ledakan dahsyat di pelabuhan Beirut, Lebanon menyebar dengan cepat di media sosial beberapa saat usai kejadian. Di saat banyak video yang tampak asli difilmkan oleh warga tersebar, klaim dan narasi palsu atau hoax tentang penyebab ledakan itu juga bersumber dengan cepat di platform media sosial seperti Twitter dan WhatsApp. 4 fakta kesalahan informasi yang menyebar secara viral di media sosial antara lain. Yang pertama, dari kembang api hingga bom nuklir. Klaim-klaim tentang penyebab ledakan menyebar di media sosial seperti Twitter. Spekulasi yang muncul adalah ledakan tersebut akibat dari terbakarnya sebuah pabrik kembang api. Asumsi itu muncul karena berdasarkan video yang tersebar di media sosial adanya sebuah ledakan yang lebih kecil yang diikuti kebakar sebelum terjadi ledakan besar. Klaim tentang kembang api tampaknya masuk akal pada saat itu. Tetapi tweet viral yang lainnya menyatakan alasan lain, yaitu ledakan itu akibat bom nuklir karena tercipta awan besar seperti jamur putih yang membumbung tinggi dalam rekaman. Tweet yang kini telah dihapus itu menyebutkan bencana sebagai akibat dari ledakan atomik. Tweet yang menghasilkan ribuan share dan like itu dibagikan oleh pemilik akun yang telah terverifikasi oleh Twitter yang memiliki lebih dari 100.000 pengikut. Sebuah tweet yang salah satu mengklaim bahwa ledakan Beirut akibat bom atom. Para ahli senjata bom dengan cepat merespon klaim tersebut dengan mengatakan bahwa jika ledakan itu disebabkan oleh nuklir, maka akan disertai dengan kelihatan cahaya putih yang menyilaukan gelombang panas yang membakar banyak orang. Juga awan jamur tidak selalu muncul akibat dari bom nuklir. Menurut para ahli, awan tersebut muncul akibat dari hasil kompresi udara lembab yang menggunakan air dan menciptakan awan. Yang kedua, serangan bom atau rudal. Klaim yang tidak berdasar atau menyebar dan viral salah satunya adalah menuduh Amerika Serikat, Israel, atau Hezbollah sebagai aktor yang meledakkan bom nuklir. Klaim ini dibagikan oleh situs berita partisan yang figur publik. Teori konspirasi yang dipromosikan oleh kelompok sayap kanan ini juga telah dibagikan di platform seperti Facebook, 4chan, Reddit, dan aplikasi seperti Telegram. Menurut penelitian dari Institute for Strategic Dialogue, pesan-pesan tersebut memiliki fokus utama pada klaim palsu bahwa ledakan ini akibat dari serangan Israel, baik bom atau serangan rudal pada gudang senjata milik Hezbollah. Chloe Cleaver dari Institute for Strategic Dialogue menyatakan kepada BBC bahwa telah mengetahui sumber informasi itu, termasuk jaringan online ekstremis sayap kanan yang menyebarkan klaim tersebut berdasarkan tentang sifat dan motivasi di balik ledakan itu. Ini termasuk teori yang mencoba mengaitkan ledakan ini dengan Israel atau negara-negara lain. Pihak berwenang Lebanon dan Israel telah menepis tuduhan bahwa Israel memiliki hubungan dengan insiden tersebut. Para ahli teori konspirasi sayap kanan termasuk pendukung Qanon juga telah memulai menyebarkan klaim palsu tentang ledakan di Facebook itu. Mereka meyakini bahwa serangan itu terkait dengan perang antara pemerintah dan sistem perbankan sentral. Kanan teori konspirasi yang meluas dan tidak berdasar mengatakan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump sedang melancarkan perang rahasia melawan elit pedofil, pemuja setan, dan pemerintah, bisnis, dan media. Yang ketiga, narasi hoak ke PM Israel. Foto-foto Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu saat berpidato di Majelis Umum PBB pada tahun 2018 lalu diunggah di media sosial. Dalam foto itu, Netanyahu terlihat sedang menunjukkan dengan tangan peta di lokasi ledakan. Beberapa pengguna media sosial menggunakan gambar-gambar itu sebagai bukti bahwa Israel memiliki andil dalam ledakan itu. Gambar-gambar itu asli dan tidak dimanipulasi, tetapi telah digunakan di luar konteks. Netanyahu sebenarnya menunjuk ke distrik yang sama sekali berbeda di kota Beirut, di mana ia mengklaim Hezbollah menyembunyikan senjata. Lokasi ledakan berada di beberapa kilometer di utara dari situs satu peta Netanyahu. Yang keempat, komentar Trump. Rumor tentang kemungkinan adanya serangan susulan menyebar setelah Presiden Trump menggambarkan peristiwa itu sebagai serangan mengerikan pada konferensi pers Gedung Putih. Lembaga penelitian Institute for Strategic Dialogue telah mengidentifikasi bahwa komentarnya dibagikan dan disyuting oleh kelompok sayap kanan di media sosial dengan mengatakan ledakan itu akibat dari serangan teror atau bom. Satu tulisan di Telegram mengklaim bahwa Trump mengatakan ledakan itu seperti sebuah serangan teroris yang mengerikan. Sebenarnya Trump mengatakan bahwa ledakan itu tampak seperti serangan yang mengerikan. Kami telah melihat klaim yang dibangun dari pernyataan Presiden Trump tentang ledakan itu sebagai sebuah serangan, yang mana telah menyediakan bahan bakar bagi komunitas konspirasi yang diformasi selama 24 jam terakhir. Ini menunjukkan risiko dari bahasa yang tidak akurat dari komunikasi selama masa krisis, kata Oliver. Unggahan lain di media sosial membuat klaim tidak berdasar bahwa komentar Trump adalah bukti bahwa AS telah diperingati sebelumnya tentang ledakan tersebut. Penjelasan di atas merupakan pengikat penting bahwa kejadian-kejadian terkini adalah saat yang subur untuk menyebarkan informasi dan spekulasi yang salah secara online. Demikian 4 fakta tentang ledakan di Lebanon.
Untuk berlangganan video silahkan subscribe, like, dan share video kami. Terima kasih.